PSSI dikabarkan akan kembali melakukan program naturalisasi setidaknya terhadap 2 pemain keturunan yang berkarir di Eropa. Kedua pemain tersebut besar kemungkinan akan mengisi posisi penyerang, utamanya striker. Kebutuhan akan tambahan di lini serang menjadi prioritas, mengingat selama ini timnas Indonesia masih bertumpu kepada Ole Romagney. Oleh karena itulah, mengingat agenda sepanjang tahun 2026 dan kedepannya begitu padat, maka PSSI akan secepatnya menambah amunisi via program naturalisasi. Meski PSSI belum merilis siapa-siapa saja yang akan dinaturalisasi, satu di antaranya yang berpotensi mengantongi KTP Indonesia adalah Luke Vickery. Luke Vickery saat ini bermain di A-League dalam balutan jersey MacArthur FC. Performanya sepanjang musim ini terbilang kinclong dengan torehan 4 gol plus 1 assist. Menit bermainnya juga oke. Jika ditotal, pemain yang masih berusia 20 tahun sudah beraksi selama 1.154 menit dalam 19 laga. Disebut-sebut pemain keturunan berdarah Indonesia kelahiran Hawaii, Amerika Serikat, sudah menjalin kontak dengan pelatih timnas Indonesia yang baru, John Hartman. Luke Vickery memberikan sinyal kalau ia siap bergabung dengan skuad Garuda, dan ia juga mengaku bisa menjadi alternatif di lini serang. Menurut Luke Vickery, ia pemain serba bisa. Selain mumpuni sebagai penyerang sayap, baik kiri maupun kanan, ia juga bisa diplot sebagai tombak. Sebuah kabar menyejukkan datang dari si anak hilang Elkan Bagot. Setelah namanya masuk dalam daftar professional squad yang dirilis oleh PSSI beberapa waktu lalu, pemain yang kini merumput bersama Ipswich Town tersebut memberikan sinyal bakal kembali membersamai pasukan Garuda. Tembok kokoh milik pertahanan timnas Indonesia ini menyampaikan kesediaannya untuk comeback ke skuad. Elkan Bagot sudah kami kirim surat panggilannya dan bersedia untuk datang, terang Sumarji. Jika memang benar apa yang disampaikan oleh Sumarji ini menjadi kenyataan, tentunya kita sebagai pendukung setia timnas Indonesia patut untuk bersyukur. Pasalnya, kehadiran pemain yang mendapatkan julukan kesayangan The Big Elkan dari para penggemar timnas Indonesia itu dipastikan akan menambah kekokohan lini pertahanan yang dimiliki oleh pasukan Garuda. Jika Elkan Bagot benar-benar comeback, maka kita harus rela akan ada pemain lain yang harus menjadi tumbal, apalagi jika keduanya memiliki posisi dan tipikal bermain yang sama. Meskipun belum terjadi siapa yang akan menjadi tumbal bagi kembalinya Elkan Bagot ini, namun pikiran kecil saya seolah menyatakan bahwa Justin Hubner lah yang kemungkinan akan tersisih. Pascal Strujic pamer tato Garuda setelah asisten pelatih timnas Indonesia Simon Grayson mengunjungi markas Leeds United. Kehadiran Simon Grayson di markas Leeds United menimbulkan keriuhan di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Banyak dari mereka yang berspekulasi bahwa Simon Grayson mengadakan pertemuan dengan bek keturunan Indonesia, Pascal Strujic. Pascal Strujic merupakan kapten Leeds United, salah satu klub peserta Premier League 2025-2026. Bersama Leeds United musim ini, Pascal Strujic telah mengemas 1 assist dari 27 laga Premier League 2025-2026. Setelah kunjungan Simon Grayson, Pascal Strujic mengeluarkan unggahan menarik di akun Instagramnya pada Rabu 18 Maret 2026 malam WIB. Dari 9 foto yang diunggah, salah satunya terdapat foto Garuda. Apakah ini pertanda Pascal Strujic siap membela timnas Indonesia? Meski timnas Indonesia sudah memiliki banyak pemain top di posisi belakang, kehadiran bek 25 tahun itu tetap dibutuhkan skuad Garuda. Pascal Strujic bisa dibilang sebagai puzzle untuk mengisi lini belakang timnas Indonesia. Jika pelatih timnas Indonesia John Hartman menggunakan pola 4 back, Pascal Strujic dapat diduetkan dengan Kapten Jay Itzes di jantung pertahanan. Menarik menanti kelanjutan kemungkinan Pascal Strujic membela timnas Indonesia. Kabar gembira datang untuk penggemar timnas Indonesia. Bek jangkung Elkan Bagot dipastikan siap memenuhi panggilan skuad Garuda setelah hampir 2 tahun absen. Bagot masuk dalam 41 pemain yang dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan menjelang ajang FIFA Series 2026. Dari daftar tersebut nantinya, hanya 23 pemain yang akan dibawa ke skuad final. Sumarji menjelaskan bahwa pemanggilan Bagot merupakan murni kebutuhan pelatih. Hartman diketahui telah lama memantau perkembangan sang pemain selama berkarir di Inggris.
Bek berusia 23 tahun itu diperkirakan akan tiba pada 23 Maret 2026 untuk mengikuti pemusatan latihan bersama skuad Garuda. Kehadiran Bagat tentu menjadi tambahan penting bagi pertahanan timnas Indonesia. Saat ini lini belakang Garuda sudah diisi sejumlah pemain tangguh, seperti Jay Itzes, Justin Hubner, hingga Rizky Ridho. Dengan tinggi badan hampir 2 meter, Bagat dikenal sebagai menara di lini belakang yang kuat dalam duel udara. Terakhir kali Bagat membela timnas Indonesia adalah pada ajang Piala Asia 2023 di bawah asuhan Shin Tae-yong. Bagi Bagat, kesempatan ini bisa menjadi momen comeback besar untuk kembali mengukuhkan tempatnya di lini pertahanan timnas Indonesia. John Hartman, pelatih baru timnas Indonesia, bersiap untuk debutnya bersama skuad Garuda dalam turnamen FIFA Series 2026. Turnamen ini akan berlangsung di Jakarta pada 27 hingga 30 Maret 2026. Ajang FIFA Series 2026 menjadi panggung perdana bagi Hartman sejak ditunjuk sebagai pelatih kepala timnas Indonesia. Mantan pelatih tim nasional Kanada itu akan memimpin Indonesia melawan Saint Kitts dan Nevis pada pertandingan semifinal yang dijadwalkan pada 27 Maret 2026 pukul 20.00 WIB. Dalam persiapan debutnya di FIFA Series 2026, Hartman telah memanggil 41 pemain untuk mengikuti rangkaian agenda FIFA Series. Para pemain dijadwalkan berkumpul di Jakarta pada 22 Maret 2026 untuk menjalani pemusatan latihan sebelum pertandingan. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji mengatakan bahwa seluruh pemain akan menjalani persiapan bertahap menjelang turnamen. Seluruh pertandingan FIFA Series 2026 akan berlangsung di SUGBK Jakarta. Upaya memperkuat skuad timnas Indonesia melalui jalur naturalisasi kembali menjadi perbincangan. Sejumlah pemain muda yang berkarir di luar negeri mulai masuk dalam radar tim pelatih, termasuk mereka yang memiliki garis keturunan Indonesia. Salah satu nama yang mencuat adalah Luke Vickery. Menurut staf khusus Menteri Hukum RI Nur Korompot, Luke Vickery termasuk salah satu pemain muda yang masuk radar PSSI. Pemain 20 tahun itu saat ini bermain untuk MacArthur FC yang berkompetisi di A-League. Di tim itu Vickery kerap dipercaya mengisi sektor sayap. Gaya bermainnya dinilai cukup menarik. Ia dikenal memiliki kecepatan tinggi, pergerakan yang aktif, serta kemampuan membuka ruang di lini serang. Selain itu, fleksibilitasnya menjadi nilai tambah karena mampu bermain di berbagai posisi depan, baik sebagai winger kanan, winger kiri, hingga penyerang kedua. Punya darah Indonesia dari nenek. Meski belum menjalani proses naturalisasi, Vickery mengaku memiliki hubungan darah dengan Indonesia. Ia menyebut sang nenek lahir di Indonesia, tepatnya di Pulau Sumatera. Dengan latar belakang tersebut, peluang naturalisasi secara regulasi tentu terbuka, terutama dari sisi garis keturunan. Vickery mengungkapkan bahwa komunikasi dengan pihak Indonesia sebenarnya sudah mulai terjalin meski masih dalam tahap awal. Menariknya, Indonesia justru menjadi negara pertama yang secara langsung menghubunginya terkait kemungkinan tampil di level tim nasional senior. Hal tersebut diakui Vickery sebagai sebuah kehormatan besar baginya. Asisten Timnas Indonesia, Simon Grayson, mengunjungi Leeds United sebelum terbang ke tanah air. Sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah Simon Grayson melakukan pertemuan dengan bek keturunan Indonesia Pascal Struijk? Bek berdarah Indonesia, Belgia, dan Belanda ini merupakan kapten klub Premier League Leeds United. Musim ini Pascal Struijk telah memainkan 27 laga Premier League dengan raihan 1 assist. Jika Pascal Struijk bersedia membela timnas Indonesia, tentunya menguatkan lini pertahanan skuad Garuda. Sayangnya, dalam wawancara terbaru, Pascal Struijk belum berpikir membela timnas Indonesia. Bek bertinggi badan 190 cm ini masih menunggu panggilan timnas Belanda jelang Piala Dunia 2026. Menyenangkan melihat betapa bersemangatnya para penggemar dan betapa supporter Indonesia menginginkan saya di sana. Ini menunjukkan betapa besarnya negara sepak bola itu, kata Pascal Struijk. PSSI sudah menunjuk Nova Arianto untuk menjadi asisten pelatih timnas Indonesia era John Hartman. Nova Arianto menjadi satu-satunya pelatih lokal yang hadir di staf kepelatihan John Hartman. Nova Arianto mengaku senang bisa kembali dipercaya menjadi asisten pelatih timnas Indonesia. Sebelumnya, pelatih asal Semarang, Jawa Tengah, itu pernah menjadi asisten pelatih timnas Indonesia era Shin Tae-yong. Hingga akhirnya Nova Arianto naik jabatan menjadi pelatih timnas U20 Indonesia.